Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan review pertandingan antara Persik Kediri melawan Persib Bandung yang berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Ini menjadi kemenangan kelima Persib Bandung di musim ini dan baru 4 kali seri. Artinya memang Persib sampai dengan pekan ke-9 ini menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan. Oke, menarik untuk mengulas pertandingan ini ya. Di atas kertas, Persik Kediri sebagai tuan rumah itu menggunakan pola permainan 4-4-2 ya. Jadi formasinya itu 4-4-2. Ini khas sekali dari pelatih Persik Kediri ya, Rosiade. Sedangkan sebaliknya tim tamu atau Persib Bandung itu menggunakan formasi 3-4-3. Nah, ini adalah formasi yang khas juga Persib di musim ini. Jadi kalau musim lalu Persib 4-2-3-1, sekarang itu cukup sering juga menggunakan formasi 3-4-3. Nah, kita bahas dulu dari Persik Kediri ya. Nah, Persik Kediri bisa menciptakan beberapa peluang, terutama kita lihat kreator peran daripada gelandang serang ya, Zepalente itu luar biasa sekali, sangat dominan di Persik Kediri. Dia yang turun kemudian mengatur serangan, memberikan ancaman-ancaman, juga memberikan supply kepada para penyerang. Itu Zepalente sangat terlihat sekali. Nah, Persik Kediri ketika bermain itu menggunakan high press ya. Pressing sangat tinggi, bahkan ketika pemain Persib Bandung itu sedang menguasai bola di lini pertahanan mereka, itu langsung dipres oleh para pemain Persik Kediri, sangat tinggi gitu ya. Sebaliknya, Persib Bandung itu menggunakan mid block ya, atau pressingnya itu di tengah, bukan di area pertahanan daripada Persik Kediri. Itu yang terjadi di lapangan ya. Nah, kemudian pola serangannya kalau Persik Kediri itu juga selain menggunakan sisi sayap juga mencoba dari tengah juga gitu ya. Nah, sedangkan dari Persib Bandung memang lebih banyak dari sisi sayap ya, baik itu kiri ataupun kanan, terutama kiri ya, di mana di sana ada Prangka, ada Edo Febriansyah, juga ada Ciro Alves. Nah, dan Ciro Alves sendiri memang beberapa kali mendapatkan peluang meskipun gagal dikonversi. Dari sisi kanan ya, itu kan ada Kakang, kemudian ada Hen dan juga ada Beckham Putra. Beckham saya harus acungi jempol, permainannya menurut saya dibandingkan musim lalu di awal-awal atau di pertengahan terutama itu jauh lebih baik ya. Nodal tusukan-tusukannya itu sangat berarti bagi sisi penyerangan Persib Bandung. Nah, kalau kita lihat permainan setidaknya ya, sampai dengan sebelum terciptanya gol memang harus diakui permainan kedua tim ini monoton, cenderung membosankan gitu ya. Kenapa? Karena bola lebih banyak terjadi di tengah gitu kan. Di tengah tidak begitu banyak opsi penyerangan yang muncul, dan memang tidak terjadinya gol itu kan membuat kita seakan-akan menjadi jenuh. Terlihatnya seperti itu. Jadi secara permainan memang tidak menarik, menurut saya tidak begitu indah gitu ya. Nah, tetapi setelah terciptanya gol, ini cukup menghidupkan pertandingan ya. Persik pun mencoba meningkatkan intensitasnya, kemudian menciptakan juga beberapa peluang. Persib pun demikian gitu ya, tidak merasa aman, walaupun ciri khas Persib Bandung kita sudah tahu ya, Bojan Hodak ketika sudah menang itu cenderung relatif lebih bertahan, lebih fokus bertahan, dan lebih mengandalkan counter attack. Nah, itu ciri khasnya. Jadi setelah membobol, fokus di pertahanan, lalu kemudian lakukan counter attack, itu yang terjadi. Dan hasil daripada counter attack itu kan menghasilkan gol yang kedua yang dicetak oleh Tyrone Delpino. Nah, ini luar biasa ya. Tyrone Delpino menjadi satu-satunya top scorer di Persib Bandung ya. On fire, mencetak 5 gol dan 4 assist, padahal posisinya adalah attacking midfielder atau gelandang serang. Dan pada permainan ini Maelson Lima memberikan kontribusi ya, berupa 1 assist kepada Tyrone Delpino. Nah, untuk Maelson Lima ini menurut saya sudah mulai cukup terlihat gitu ya. Walaupun memang harus diakui kurang otot ya, tetapi dari segi skill, penguasaan bola, kemudian akurasi dan seterusnya itu sudah cukup baik. Hanya saja satu kurang otot, yang kedua memang belum tune in ya, belum padu dengan para pemain lain. Ini mungkin karena menit bermainnya agak kurang juga gitu ya. Nah,
Tapi kita harap Mailson juga terus bisa memberikan kontribusinya ya, setelah satu asis ini mungkin nanti bisa mencetak gol dan seterusnya. Dan setidaknya menurut saya mulai terlihat posisi yang enak menurut Mailson itu ya di sayap, penyerang sayap. Walaupun kan kalau kita lihat Mailson ini bisa di tengah, penyerang tengah, sayap kiri, sayap kanan, atau bahkan juga di gelandang serang juga bisa. Oke, itu ya untuk Mailson. Jadi Mailson udah ada progresnya. Kemudian David da Silva main, terlihat ketika David da Silva main, permainan Persib itu lebih hidup. Kenapa? Karena David da Silva kuat di dalam megang bola ya, holding the ball-nya itu sangat luar biasa, akurasi umpannya luar biasa, penempatan posisi, pergerakan tanpa bolanya juga oke. Nah, itu yang membuat permainan Persib lebih hidup ya. Nah, ketika Dimas Derajat pun sebetulnya iya, hanya saja ya ada beberapa sisi yang tidak dimiliki oleh Dimas Derajat dibandingkan dengan David da Silva. Oke, ini menjadi kemenangan yang luar biasa bagi Persib Bandung. Mereka menang dan kembali memperoleh clean sheet ya, setelah sebelumnya berhasil menaklukkan Persibaya Surabaya. Nah, saya melihat bahwa Persib Bandung sekarang mulai ke track stabil ya. Bahwa ya kelemahan di lini pertahanan seperti crossing masih terlihat, masih terjadi, tetapi mulai berkurang. Menurut saya mulai. Jadi kelemahan Persib Bandung di musim ini adalah crossing itu sulit sekali diantisipasi, tapi dalam 2 pertandingan terakhir hal itu bisa diminimalisir bahkan dikurangi. Terbukti ya, dari 2 pertandingan terakhir bisa mencetak 4 gol, kemudian tanpa kebobolan 1 gol pun. Ini akan menjadi hal yang bagus gitu ya, karena kita lihat di pertandingan musim lalu Persib terutama di Championship Series kan luar biasa ya, bermain 4 kali mencetak 10 gol, hanya kebobolan 2 gol, itu pun 1 diantaranya di penalti. Nah, jadi saya harap di pertandingan selanjutnya Persib bisa lebih konsisten. Kalau Persib bisa konsisten seperti ini, menjaga ritme permainan mereka dan seterusnya, saya yakin Persib bisa kembali menjadi juara ya. Walaupun sangat disayangkan juga ya, Beckham Putra ditarik keluar karena ya ada sedikit cedera mungkin, kemudian Dimas Derajat juga. Ya mudah-mudahan cederanya tidak terlalu parah sehingga tetap bisa bermain. Karena Persib Bandung musim ini juga cukup banyak cedera ya, Febri Haryadi, kemudian David da Silva, Maklok juga kadang-kadang ya. Sekarang Rian Kurnia, kemudian beberapa ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan squad yang dimiliki, pertandingan yang banyak ya, karena bermain juga di Asia, ini bisa menjadi motivasi bagi Persib Bandung untuk meraih kemenangan. Ini sih luar biasa ya menurut saya. Saya juga tidak menyangka bahwa Persib Bandung akan menggunakan taktik, merepetisi taktiknya itu 3-4-3 gitu ya. Nah, karena kita tahu Nick Kuipers salah satu yang ketika dulu di era Luis Milla menggunakan 3-4-3 itu merasa berat ya, merasa kesulitan. Tetapi ya memang perbedaannya, walaupun formasi yang digunakan sama, era Luis Milla 3-4-3 dan Bojan Hodak sekarang berupaya mempakemkan formasi 3-4-3, tetapi perbedaannya adalah walaupun formasinya 3-4-3, Luis Milla orientasinya ke bola ya, 3-4-3 dengan orientasi ball possession, sedangkan Bojan Hodak tidak ya, 3-4-3 tapi bukan ball possession seperti itu. Oke, itu review dari saya ya. Jadi ini kemenangan yang bagus buat Persib Bandung, dan kita lihat di pertandingan selanjutnya akan seperti apa gitu ya. Sekarang masuk di posisi kedua yang menempel ketat Bali United. Oke, itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat.